Shalom. Disyukur pada Tuhan kita boleh berkumpul kembali hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah doa. Doa yang 100% pasti dijawab oleh Bapa yang di surga. Karena doa ini doanya Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu renungkan? Karena dia berdoa untuk kita. Kita buka Yohanes pasal 17 ayat 1, ini agak panjang ya, sampai 26. Kita akan baca. Kita hari ini fokus membaca satu pasal ini saja. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Ini luar biasa. Yang berdoa untuk kita Tuhan Yesus sendiri. Yang pasti doanya pasti didengar, pasti terjadi. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, saudara, ini Yesus ngomong kepada Bapak. Loh, Bapak sama Yesus kan satu. Iya satu. Tapi kok bisa ngomong? Bisa. Wong anak saya dia kecil bisa ngomong sama dirinya sendiri kayak orang dalam nih. Orang dalam bisa ngomong sendiri dong ya. Yesus ngomong kepada, tetapi Tuhan kita itu kan ajaib. Dia mau jadi 1000, mau jadi 3, terserah dia. Tapi Yesus saat itu dalam posisi dia meninggalkan keilahiannya, dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dia berdoa seakan-akan memang dia seorang manusia. Berdoa kepada yang maha kuasa, Bapa yang di sorga. Dia berdoa, Bapa telah tiba saatnya. Saatnya untuk apa ini? Kalau kita baca dalam pasal yang berikutnya, itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Berarti ini doa terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib. Artinya ini adalah doa wasiat, doa yang sangat penting. Dia berkata, telah tiba saatnya. Saatnya untuk apa ya? Penggenapan perjalanan Yesus dunia ini, yaitu untuk mati di kayu salib. Dia minta kepada Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini penting kita tahu. Doa ini pasti kan akan dikabulkan Tuhan loh, Bapak ya, yang doa Tuhan Yesus kok. Ketika Yesus ngomong permuliakanlah aku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus disalibkan. Hati-hati ya. Habis ini kalau doa, Tuhan permuliakan aku, hati-hati ya. Karena Tuhan ngomong, siapa yang terendah, itu yang tertinggi di surga. Kalau engkau mau dipermuliakan, engkau akan mengalami yang namanya direndahkan. Yesus ngomong, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini juga menjadi suatu petunjuk sebetulnya. Ketika engkau mengalami direndahkan, justru itu waktunya engkau mempermuliakan Tuhan. Kebanyakan dari kita ketika kita direndahkan, ketika kita mengalami hal yang susah, kita kan ngeresulo toh. Harusnya beda. Harusnya ketika kita mengalami penderitaan bersama Yesus, itu waktunya kita mempermuliakan Bapa. Ini doa Yesus ini syarat dengan makna. Kalau saudara renungkan dalam sekali doanya, dia minta permuliakan aku supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus hanya memberikan hidup yang kekal ini hanya kepada yang Bapa berikan kepada dia. Jadi kalau kita saat ini beribadah kepadanya, itu kita sudah dipilih oleh Bapa sendiri untuk menjadi miliknya Kristus. Kalau orang yang
tidak dipilih oleh Bapa, saudara mau nginjil sampai muru, tidak akan berhasil. Jadi Yesus ngomong, seperti Bapa sudah memberikan semua yang hidup termasuk kita saat ini, begitu pula Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semuanya itu termasuk kita. Ini doa Yesus yang notabene pasti Bapa genapi. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Nah, Yesus kan ngomong, Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua miliknya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu ada 2 poin di sini, yaitu mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, dan mengenal Yesus yang adalah Bapa itu sendiri sebetulnya. Karena itu rahasia ini hanya bisa diketahui, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang dipilih oleh Bapa. Jadi saya kadang-kadang melihat banyak di media sosial, di internet, orang itu berdebat mengenai Bapa, mengenai Allah Tritunggal, mengenai apa. Saya cuma gitu loh, tidak bisa engkau berdebat. Orang-orang yang bukan pilihan Bapa itu tidak akan pernah bisa mengerti mengenai keilahian Tuhan Yesus. Karena hanya untuk orang-orang yang dipilih, termasuk kita saat ini, yang boleh memahami bahwa Yesus itu ya Bapa sendiri. Dia satu. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini juga sebuah petunjuk, saudara. Banyak orang merasa kalau aku sudah memuji Tuhan, nyanyi, aku sudah mempermuliakan Dia. No, not enough, tidak cukup hanya itu. Yesus mempermuliakan Tuhan di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan untuk dilakukan. Jadi saudara-saudara, kita ini akan benar-benar mempermuliakan Tuhan bila kita menyelesaikan pekerjaan. Pak, pekerjaan itu apa, Pak? Oh, banyak. Kamu punya suami enggak? Punya. Ada pekerjaanmu. Bagaimana engkau harus ke suamimu? Engkau punya istri? Punya. Engkau punya tugas bagaimana engkau melakukan istrimu seperti yang Bapak mau. Punya orang tua, punya anak, punya saudara, punya siapapun, engkau punya tugas untuk melakukannya seperti yang Tuhan mau. Engkau juga jemaat gereja, bagaimana engkau bertugas sebagai jemaat gereja. Apapun posisimu, apa yang Tuhan mau terkait posisimu. Kalau engkau melakukan seperti yang Dia mau, engkau mempermuliakan Bapa yang di surga. Jadi dari doanya Yesus ini kita tahu suatu petunjuk. Bagaimana sih permuliakan Tuhan? Selesaikan pekerjaan yang Yesus katakan. Lakukan. Maka dengan sendirinya hidupmu akan mempermuliakan Tuhan. Dan kalau kita tadi baca yang di awal doa Yesus, permuliakan aku supaya aku mempermuliakan engkau. Jadi kalau engkau melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadamu, engkau kan otomatis mempermuliakan Tuhan, maka otomatis Tuhan akan mempermuliakan engkau. Jadi nggak usah bingung, aku kok dihina orang ya, nggak usah bingung, permuliakan Bapa, permuliakan Tuhan Yesus, engkau akan dipermuliakan sama Tuhan. Seringkali kita belum dipermuliakan sama Tuhan, kita sudah sombong. Sombong, wah nek engkau sombong, engkau berarti tidak melakukan yang Bapak mau, artinya engkau tidak mempermuliakan Tuhan. Jangan harap engkau akan bertahan, karena Tuhan akan bisa merendahkan engkau setiap saat. Jadi permuliakan Tuhan, engkau akan dipermuliakan. Bagaimana permuliakan Tuhan? Lakukan pekerjaan yang harus engkau lakukan.
Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini sebuah rahasia juga mengenai penciptaan bumi dan langit. Sebelum bumi diciptakan, Yesus sudah diadakan dahulu. Saya ngomong diadakan artinya apa? Yesus ya Tuhan sendiri kok. Tetapi Bapa itu sudah mendefinisikan bahwa ada Bapa, ada Anak sebelum dunia dijadikan. Banyak orang menganggap Tuhan nggak bisa punya anak, nggak seperti manusia. Keliru. Sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia beranak, Bapak sudah menciptakan sebuah definisi bahwa ada anak, yaitu Yesus. Katakan di sini jelas kan? Sebelum dunia ada, itu sudah ada yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan Tuhan yang meniru manusia, justru manusia dibuat seperti Tuhan. Banyak orang meragukan, Tuhan kok punya anak? Kan manusia. Keliru. Sebelum manusia ada, sebelum manusia punya anak, Bapak sudah ada Yesus di hadapannya. Nah, ini sebuah rahasia. Jadi sebelum Adam ada, sebelum matahari ada, sudah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terserah dia tuh mau jadi seperti apa, dia Maha Kuasa. Karena itu ketika menciptakan Adam dengan manusia, Bapak ngomong, biarlah dibuat seperti salah satu dari kita. Betul nggak? Karena kita ini dibuat menyerupai Yesus sebetulnya. Karena itu dikatakan dia yang sulung, kita yang kemudian. Jadi ini sebuah rahasia penciptaan sebetulnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lanjut ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Jadi Yesus ngomong kepada orang-orang semua yang sudah diberikan kepadaku. Yesus ngomong, aku telah menyatakan namamu, nama Bapa. Loh, ini loh yang penting saudara-saudara. Banyak orang-orang ketika kita menyebut nama Bapa dengan nama Yahweh atau Yahweh atau Jehovah, mereka menganggap wah ini sudah mulai masuk ke Taurat, ini mau ngomong kok kembali ke Taurat. Tidak, ini Yesus yang ngomong. Aku telah menyatakan namamu Bapa kepada semua orang yang diberikan kepadaku. Artinya Yesus ini sudah menyatakan nama Bapa. Dia ngomong, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia menyatakan nama Bapa. Karena itu saudara-saudara, mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu ya, saya mulai mengenalkan nama itu kepada saudara sekalian di sini. Bukan sok-sokan, bukan sok Ibrani, sok Israel, bukan. Yesus sendiri mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada mereka milikku ini. Jadi nama Bapa harus dinyatakan kepada kita semua. Karena apa? Nama Bapa Yahuwah itu ada di dalam nama Yesus, yaitu Yahushua atau Yahshua atau Yeshua. Ada nama Bapa di dalam nama Yesus, dan nama itu harus dinyatakan kepada kita semua. Karena itu saya sudah menyampaikan ini, dan kapan hari saya mendapatkan sebuah ketikan dari Pak Abed yang menemukan dari tumpuan buku-bukunya Papi. Ternyata Papi juga sedang menyelidiki nama itu. Di dalam tulisan-tulisannya dia menyebut nama Yahweh. Ternyata saya tidak berjalan sendiri, Papi juga sudah mulai menyelidiki nama itu. Ternyata ada, masih ada, saya simpan itu ketikanya Papi itu.
dia juga sudah mengenal nama itu. Karena memang nama itu harus dinyatakan kepada semua orang yang menjadi miliknya Yesus. Ayat ke-7. Jadi kita simpan dulu ya. Nama Tuhan, nama Bapa itu dinyatakan kepada semua miliknya. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Jadi semua yang diberikan itu siapa? Termasuk kita ini. Yang percaya Yesus Tuhan itu adalah semua yang Bapa berikan kepada Yesus. Jadi kita harus tahu bahwa kita berasal dari Bapa. Itu yang harus kita pegang. Kita ini berasal dari Bapa sendiri. Yang dipasrahkan kepada Yesus, ini ya menjadi milikmu. Ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak sudah berfirman kepada Yesus, Yesus disampaikan kepada kita semua murid-muridnya, dan kita tahu bahwa Yesus ini Bapak sendiri yang utus turun ke sini. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Mereka ini termasuk kita. Jadi saya tadi katakan di depan ya, ini doa Yesus untuk kita. Aku berdoa untuk mereka, untuk kita semua saat ini. Bukan untuk dunia, aku berdoa. Perhatikan, Yesus ngomong aku bukan berdoa untuk dunia, tapi untuk semua anak-anakku termasuk kita di sini. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kita ini milik Bapa. Jadi karena itu saya selalu ngomong sama anak saya, jangan takut. Nah, apapun yang terjadi jangan takut, sebab kita ini miliknya Bapa. Perhatikan tadi kita baca ya, bukan Yesus mengumpulkan orang-orang, Bapak bukan loh, Bapak ngasih kepada Yesus, dan Yesus kembalikan lagi kepada Bapak, persembahkan kepada Bapak. Jadi kita ini benar-benar bukan orang yang sembarangan, kita pilihan Bapak. Karena Yesus ngomong, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Karena memang sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Loh, Adam belum ada di bumi, kita sudah dipilih. Luar biasa ya. Itulah posisi kita masing-masing. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pegang erat-erat. Ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi Yesus telah dipermuliakan di dalam kita. Bagaimana caranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kita? Dengan kita tadi melakukan pekerjaan yang Yesus perintahkan kepada kita. Jadi tidak saja dengan mulut saja ya. Perhatikan ya, memuliakan Yesus, memuliakan Bapa tidak cuma dengan mulut kita, tetapi dengan perbuatan kita melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Benar-benar ini penting loh. Anak, engkau harus hormat orang tuamu. Ketika engkau tidak hormat orang tuamu, engkau sedang tidak mempermuliakan Bapa. Perhatikan, orang tua ya begitu, harus mengasihi anaknya. Suami istri ya begitu, siapapun juga posisinya. Perhatikan bagaimana engkau harus mengerjakannya. Sebab itu menentukan apakah engkau memuliakan Tuhan atau tidak. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus kan masih di dunia waktu doa, tetapi dia ngomong, aku tidak ada lagi di dalam dunia. Sebab setelah doa ini, dia akan masuk ke dalam prosesi penyaliban. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Karena itu kita harus tahu nama Bapa, karena kita dipelihara di dalam namanya. Rahasia ini banyak orang tidak tahu. Ketika saya menyebut nama Yahuwah, dianggapnya sok-sok Israel. Bukan,
ini Yesus sendiri ngomong bahwa kita akan dipelihara di dalam nama Yahuwah. Karena itu setiap hidup kami semua keluarga waktu itu, papi selalu mengajarkan papi mami sebut nama Yesus. Nah, di dalam nama Yesus itu ada kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Yesus. Ada nama Bapa di situ. Yeshua, Yahuwah, Yangshua, yang menyelamatkan. Karena itu kita akan dipelihara di dalam nama Yahuwah, di dalam nama Yeshua, di dalam nama Yesus. Jadi kita harus tahu nama itu. Karena Yesus tadi di awal sudah ngomong kan, aku sudah menyatakannya kepada mereka. Walaupun Alkitab kita saat ini sudah dicuri, namanya hilang, tetapi ada jalan toh untuk Roh Kudus menerangi pikiran saya. Karena memang mau tidak mau Roh Kudus akan menyatakan kepada seluruh kebenaran. Bahkan saya menjumpai bahwa papi saya pun juga sudah mempelajari nama itu ternyata. Walaupun dia mungkin gak enak ya nyampe noni kepada jemaat ya. Wong sudah bertahun-tahun menyebut nama Tuhan, Bapak, itu saja. Tetapi dia sudah tahu ternyata. Saya lanjutkan. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Oh, ini kan poin penting, saudara-saudara. Bagaimana banyak orang tidak memahami hal ini. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu Yahuwah, atau ada yang menyebut Yahuwah, ada yang menyebut Jehovah. Oke lah, Tuhan tahu kelemahan kekurangan mulut kita. Tapi paling tidak kita sudah belajar nama. Apakah nama itu? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa telah diberikan kepada Yesus. Di dalam nama Yesus itu adalah nama Bapa. Tadi saya sebutkan, nama Yesus adalah Yeshua, Yahuwah yang menyelamatkan. Jadi nama itu sudah diberikan kepada Yesus bukan saat Maria mengandung loh ya. Telah diberikan kepadaku sejak awal dulu, sebelum dunia ada. Karena itu ketika malaikat menjumpai Maria, ketika Maria mengandung bayi Yesus, dia tidak akan ngomong nanti Yesus ajaran Taurat ya, ajaran gini ya. Itu tidak penting. Yang paling penting apa? Kasih dia nanti nama Yesus. Karena itu yang paling penting. Kenapa? Karena peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Ini yang penting kan? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kita akan menjadi satu dengan Bapa, dengan Yesus, apabila kita dipelihara di dalam nama itu. Jadi nama ini penting, tapi banyak orang menganggap tidak penting. Apa arti sebuah nama? Itu kata Shakespeare. Tapi bagi Bapa, bagi orang Israel, nama itu sangat-sangat penting. Karena itu Yakub harus diganti nama menjadi Israel. Karena nama itu penting. Karena nama itu akan membuat kita menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Ini penting ini. Ini penting. Ini teologi yang sangat penting. Tetapi banyak orang tidak mengerti atau banyak orang dikaburkan hanya karena apa? Hanya karena malu menyebut nama Yahuwah. Ini loh baru saya sampaikan setelah kita 7-8 tahun mulai menyebut nama itu. Karena apa? Tidak mudah sampai di titik ini. Kalau saya sampaikan 7 tahun yang lalu, mungkin saudara tidak akan dengar, langsung kasih tembok beton, langsung nggak mau dengar saya. Saya sampaikan ini setelah 7-8 tahun kita mengenal nama itu, baru saya sampaikan hal ini. Karena sudah waktunya ini saya sampaikan kepada saudara. Ayat
Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi selama Yesus hidup 3,5 tahun di bumi, dia bersama murid-muridnya, itu dia memelihara mereka di dalam nama Bapa. Karena itu saya yakin sekali waktu Yesus hidup di dunia ini, dia tidak akan mungkin menyebut Bapa dengan Adonai. Dia akan menyebut dengan Yahuwah, mungkin dengan pelafalan yang lebih tepat ya. Karena itu bagi orang Yahudi kan itu termasuk penghina nama Tuhan yang nyebut nama Yahuwah sering-sering. Karena itu kalau saudara baca ketika Yesus mau dimasukkan ke jurang, itu dia habis membaca kitab Nabi Yesaya yang tertulis begini, Roh Yahuwah ada padaku. Nah, saudara baca kayak di Injil. Setelah dia baca itu, dia mau dimasukkan ke jurang karena dia menyebut nama Bapa di situ di tengah-tengah bait suci yang biasanya orang Yahudi tidak berani menyebutnya dengan Adonai. Jadi setiap kali menyebut nama Bapa diganti dengan Adonai orang Yahudi itu. Saking takutnya dengan perintah ke berapa itu? Ketiga ya. Jangan menyebut nama Yahuwah dengan sia-sia. Saking takutnya itu sampai dia mengganti setiap kali menyebut nama Bapa dia ganti dengan Adonai. Tetapi di sini jelas Yesus ngomong, aku memelihara mereka dalam namamu, dalam nama Yahuwah. Jadi saya bisa bayangkan ketika dia memecah 5 roti dan 2 ikan itu, Bapak Yahuwah terima kasih untuk berkat-Mu ini. Saya bayangkan seperti itu. Sebab dia memelihara murid-muridnya di dalam nama Yahuwah, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Salah satunya yang namanya Yudas memang harus binasa. Jadi kalau saudara sekalian masih di tempat ini saat ini, masih belajar mengenai Tuhan Yesus, saudara orang-orang yang ditentukan untuk dipelihara di dalam nama Bapa yang Maha Kudus. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus ngomong, aku sekarang di dunia, tapi aku bukan dari dunia. Sama juga dengan kita semua. Ada di dunia, tapi sebetulnya bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil kita semua dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Siapa yang ragu-ragu bahwa Yesus doanya nggak dijawab? Saya minta yang percaya bahwa doa Yesus dijawab angkat tangan. Iya lah Mbak Siti. Kalau saudara percaya doa Yesus dijawab, engkau percaya dengan bagian ini, supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kalau Yesus sudah ngomong pada Bapa supaya kita dilindungi dari yang jahat, pasti terjadi. Jadi jangan kau takut lagi dengan yang namanya setan, dengan namanya apapun yang jahat, karena Yesus sendiri yang minta kepada Bapa supaya kita dilindungi dari yang jahat. Loh Pak, kok sih ada orang yang siap dijahati? Karena kita sendiri yang keluar dari naungan nama Bapa. Kapan itu? Ketika hidup kita tidak mempermuliakan Dia, maka disitulah kita keluar dari naungan nama Bapa yang melindungi kita. Jadi saran saya ini ya, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Setiap hari engkau harus berada di dalam hadirat Tuhan. Selama engkau berada di dalam hadirat Tuhan, doa Yesus ini terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dilindungi daripada yang jahat.
Ayat 16. Ya, banyak ini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Paham ya? Boleh disebutkan ya. Kita seperti Yesus, bukan dari dunia. Loh, tapi aku lahir di dunia. Iya, sama seperti Yesus juga lahir di dunia, tapi bukan dari dunia. Saya kalau ngasih gambaran ke anak saya supaya mereka paham gampang, saya ngomong, kita ini alien, nah. Kita ini mendiami tubuh jasmani ini, tapi kita ini alien. Roh kita ini roh yang dari Bapak sendiri. Kita ini alien. Kita berbeda dengan orang-orang di dunia karena kita ini dari Bapak. Kita bukan dari dunia ini. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu saya nggak bosen-bosen selalu ngomong setiap kali khotbah apapun kembali ke firman Tuhan, saudara-saudara. Renungkan, baca, selalu lakukan, karena kita akan dikuduskan di dalam firman-Nya. Ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita di dunia ini diutus Tuhan. Apa jadinya kalau seorang bunuh diri? Berarti dia melawan utusan Tuhan. Wong Tuhan ngutus kita di dunia ini untuk hidup menjadi saksinya, kok bunuh diri. Berarti engkau melawan utusan Tuhan. Artinya engkau tidak mempermuliakan Tuhan. Artinya engkau memang tidak mau bersama dengan Tuhan. Karena itu saya ngomong kepada anak saya setelah dari dulu kecil. Orang yang bunuh diri itu konyol, dia tidak akan masuk surga. Karena Tuhan itu mengutus kita di dunia ini, Tuhan yang utus. Jangan motung, apapun yang terjadi jangan pernah bunuh diri. Kita hanya kembali kepada Bapak. Tuhan, kok buntu dalannya gitu aja. Nanti Tuhan akan buka jalan. Karena dia sudah ngomong, Tuhan lindungi mereka dari yang jahat. Tuhan pelihara mereka di dalam nama-Mu yang kudus. Kalau engkau mengalami sesuatu kesulitan, engkau ulangi doa Tuhan Yesus ini. Bapak, mohon maaf ya, mohon izin, aku mengulangi doanya Tuhan Yesus. Siapa tahu engkau lupa. I'm sorry Bapak, aku tahu engkau tidak pernah lupa. Tapi siapa tahu aku yang lupa sebetulnya. Bahwa aku ini ada dalam perlindungan-Mu Bapak. Siapapun yang mengalami masalah, siapapun yang berputus asa, siapapun yang rasanya mentok hidupnya, ulang ngono doa Tuhan Yesus ini. Sebab doa ini untuk kita. Jadi jangan ragu-ragu, doa ini untuk kita. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus itu seperti domba Paskah yang dikuduskan, tidak bercacat celah, dikurung selama seminggu supaya siap dikorbankan bagi kita semua. Supaya kita juga dikuduskan. Jadi setelah kita ditebus Yesus, kita juga harus dikuduskan. Kita harus dipisahkan dari dunia ini, tidak bercacat celah. Ayat 20. Ini jawaban buat kita semua sekarang ini. Siapa tahu ada yang ragu-ragu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Waktu itu kan yang di depan Yesus siapa? Petrus, Yohanes, ya kan? Itu di depan Yesus, tapi dia ngomong, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, termasuk kita ini kan, yang percaya akan pemberitaannya Petrus kan. Jadi doa itu juga untuk kita. Tidak cuma untuk Petrus, Yohanes, Filipus dan sebagainya, tetapi juga untuk kita, untuk Yusak, untuk Haryono, untuk Melan, untuk Lami dan seterusnya. Jadi doa ini juga untuk kita, untuk setiap yang percaya akan pemberitaan para rasul itu. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perhatikan, tidak cuma Yesus ngomong Bapa dan aku satu, tapi Yesus ngomong Bapa, aku dan mereka semua adalah satu. Ini khayalan saya ya. Saya bagikan supaya saudara tahu bahwa saya ini penghayal luar biasa. Kalau kita sudah di sorga nanti, kan kita bersama dengan Bapak dan Yesus. Siapa tahu, terus Bapak itu bikin bumi baru. Aku mau bikin bumi baru Aku gak bikin manusia. Manusia tak bikin sama seperti Haryono misalnya gitu ya. Karena Haryono sudah sama seperti kita, sudah jadi satu. Aku mau bikin manusia baru sama seperti Abednego, sama seperti Kartimin. Siapa tahu itu khayalan saya. Karena apa? Ketika kita sudah di surga nanti, kita dan Bapak dan Yesus kita menjadi satu. Ingat waktu Bapak menciptakan manusia pertama, biarlah kita menciptakan sama seperti salah satu dari kita. Loh, ngomong gitu Bapak. Itu khayalan saya ya. Sudah selesai, itu cuma khayalan saya. Saya lanjut. Artinya Yesus itu punya keinginan supaya kita semua menjadi satu dengan Dia. Keinginan yang dahsyat loh. Tuhan mana seperti Tuhan kita yang ingin umatnya menjadi satu dengan Dia. Tuhan yang lain selalu ingin menginjak, enggak, di bawah kamu tak injak-injak. Itu Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan kita itu ajaib. Dia menginginkan umatnya menjadi satu dengan Dia. Ayo, Tuhan yang begitu besar cintanya tuh, tega engkau mengkhianati Dia, tega engkau menyakiti hatinya. Malu dong kita sama Bapak toh, kita berbuat tidak sesuai yang Dia pintakan. Malu karena apa? Dia itu loh ingin kita itu menjadi satu dengan Dia. Ayat 23, aku di dalam mereka, ya, Yesus di dalam kita ya, dan engkau di dalam aku, Yesus di dalam Bapak ya. Berarti Bapak di mana? Bapak di dalam kita. Nah, wong Yesus di dalam kita kok. Bapak di dalam Yesus kok. Berarti kan ikut di dalam kita Bapak itu. Jadi kemanapun engkau pergi, jangan takut, karena Yesus di dalammu, bahkan Bapak Yahweh pun di dalammu. Loh, pengertian ini dahsyat. Tidak semua orang bisa mengerti. Jangankan ngerti ini, mau dikatakan Yesus dan Bapak satu aja nggak bisa ngerti ke orang dunia kok. Apalagi kita juga di dalam Bapak. Orang-orang akan kepalanya pasti pusing, nggak akan ngerti hal ini. Tetapi kalau saya sudah sampaikan saat ini saatnya, saya yakin saudara akan dibuat mengerti. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ajaib saudara. Yesus Bapak mengasihi kita itu tidak seperti Bapak mengasihi ada anak bambungan tak kasih, enggak loh. Bapak mengasihi kita seperti Bapak mengasihi Yesus. Berarti artinya apa? Seperti Bapak mengasihi dirinya sendiri, Dia mengasihi kita. Karena itu ketika Tuhan memerintahkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebab itulah sifat Bapa. Dia mengasihi kita seperti Dia mengasihi Yesus, artinya seperti Dia mengasihi dirinya sendiri. Karena itu Dia tidak menyayangkan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Paham ya? Jelas gambarnya ya. Kalau saudara mengerti ini akan jelas sekali gambarnya mengapa Tuhan turun ke dunia mati di kayu salib. Gambarnya itu akan clear, jelas sekali saudara akan melihat. Saudara memahami ini saat ini, saudara akan punya gambar yang jelas sekali bagaimana Bapak, bagaimana Putra itu mati di kayu salib. Jelas sekali.
saudara tidak ragu-ragu lagi kalau saudara mengerti hal ini. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya, perhatikan ya, aku mau. Siapa yang mau ini? Yesus. Bapa, Yesus mau ini. Perhatikan yang disebutkan habis itu. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini keinginan hati Yesus. Jadi kalau saudara berani nyanyi, Tuhan, aku mau seperti yang Engkau mau, ini yang Tuhan Yesus mau. Ya toh, banyak pujian ngomong gitu kan, aku mau seperti yang Engkau mau, jadi seperti yang Engkau mau dan sebagainya. Ini loh yang Yesus mau. Dimanapun Yesus berada, kita juga berada. Karena itu Yesus ngomong, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengirim Roh Kudus, penghibur itu, untuk menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri juga. Kita sudah pelajari yang kapan hari kan mengenai Roh Kudus kan. Jadi keberadaan Roh Kudus itu yang menjamin bahwa kita ada di mana Yesus ada. Karena itu kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka kita sedang memisahkan diri kita dari Yesus. Ini sempat saya pakai guyonan ketika saya berdoa penutupan peti kemarin almarhum saya. Saya sempat ngomong tips untuk hidup panjang, umur panjang. Yesus itu mau kita berada di mana Dia berada. Kalau kita hidupnya sembrono, tidak bersama Roh Kudus, padahal kita sudah dipilih, maka Yesus ngomong, lele kon kok gak selalu berada dengan aku sih, tak panggil mulih ya ke Firdaus, supaya engkau selalu ada bersama dengan aku. Ini guyonan saya ngomong kasih tips umur panjang. Kalau saudara mau umur panjang, jangan pernah meninggalkan hadirat Roh Kudus, sebab Yesus ngomong, aku mau supaya di mana aku berada, engkau juga berada. Selama engkau berada di dalam hadirat Roh Kudus, it's okay bagi Tuhan Yesus. Tapi begitu engkau meninggalkan hadiratnya, padahal engkau miliknya, Dia sedih. Ya apa caranya supaya orang ini selalu berada denganku? Tak panggil pulang ke Firdaus, wis pasti gak iso ngeletek kemana-mana toh. Ya toh. Jadi kalau engkau ingin umur panjang, jangan keluar dari hadiratnya Dia. Itu tips dari saya ya, tidak tertulis seperti itu sih, tapi itu tips dari saya berdasarkan pengertian saya mengenai ayat ini. Bahwa Yesus itu mau supaya kita berada dimanapun Dia berada. Sampai ayat berapa ini? 25. Ya Bapa yang adil. Ini loh, sebutkan ya, Yesus sendiri yang ngomong Bapak itu adil ya. Tapi saya pernah ngomong sama anak saya, kadang-kadang Bapak itu tidak adil. Tapi ketika Dia tidak adil, Dia itu lebih baik kepada kita ketimbang orang lain. Percaya. Kalau Dia sedang tidak adil, itu artinya Dia sedang lebih baik kepada kita. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Perhatikan sekali lagi, dunia tidak mengenal Bapa. Dia tidak tahu mengenai pengertian ini. Tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus. Jadi semua yang boleh mengerti mengenai firman ini pasti mengerti, pasti mengenal Bapa, pasti mengenal Yesus. Ayat 6, 26 terakhir. Ternyata bisa saya singkat ya. Dan aku telah memberitahukan namamu. Ini ya, diulangi lagi ya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu seberapa penting sih nama Bapa itu,
Ini ayat terakhir ini. Dan aku telah memberitahukan nama Bapa Yahweh kepada kita semua. Dan aku memberitahukannya supaya apa? Kenapa sih nama itu diberitahukan? Supaya ini loh, supaya Bapa berikan, supaya kasih yang Bapa berikan kepada Yesus ada di dalam kita. Ini yang ngomong Yesus loh ya. Ini nggak usah diterjemahkan macam-macam. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Saya hanya memberikan penekanan supaya saudara kaget, supaya saudara sadar. Ya, iya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi Yesus memberitahukan nama itu supaya kasih yang Bapa berikan kepadanya ada di dalam kita. Dan supaya Yesus ada di dalam kita. Karena apa? Yesus itu mengandung nama Bapa. Yahshua, Yahuwah, Shua. Yahuwah menyelamatkan. Atau Yahweh menyelamatkan, samalah. Saya tidak tahu mana yang paling persis, tapi saya sudah sampaikan kepada saudara kapan hari kan, sebuah rekaman seorang keturunan dari sana yang sehari-hari ngomongnya bahasa sana. Dia ngomong kakekku dulu menyebutnya dengan Yahuwah. Jadi saya nggak ngawur loh ini, benar-benar ada buktinya. Kapan hari tak sampaikan kan YouTube-nya di sini. Dia ngomong, orang seorang kakek tua ngomong, aku masih ingat kecil dulu diomongin sama kakekku, suruh menyebut Bapak itu Yahuwah. Jadi saya tidak ngawur ya, saya ada dasar. Dan saya sudah ceritakan kapan hari kan saya mencari nama itu tuh bertahun-tahun, bahkan sempat keliru masuk ke websitenya orang Yahudi. Saya dilok-ilok, no, kenapa kamu ikut sama anaknya wanita berdosa itu gitu. Saya tapi dilok, wah salah masuk saya. Ini kumpulannya orang Farisi, saya masuk. Saya keluar lagi ya gini, cari kumpulan yang lain. Jadi saudara-saudara, nama itu penting. Tapi saya sudah ngomong bolak-balik, kalau saudara kesulitan ngomong aja Yesus, dia tahu. Tapi saudara harus tahu di dalam nama Yesus itu, di dalam nama Yeshua itu, di dalam nama Yahshua itu ada nama Yah, ada nama Yahuwah di dalamnya. Ketika engkau menjerit Yesus atau Yeshua, Yahshua, itu engkau juga sedang menjerit kepada Bapa yang di surga. Dan dengan nama itu, maka kasih Bapa yang sudah diberikan kepada Yesus itu juga masuk ke dalam kita, dan Yesus di dalam kita. Hari ini yang saya sampaikan ini belum tentu bisa saudara terima kalau saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Tapi sudah saatnya dinyatakan kepada saudara, dan saudara harus semakin kuat. Saudara berani bahwa aku hidup ini, aku diutus oleh Yesus. Aku harus hidup. Saya selalu ngomong kepada anak saya, engkau percuma jadi sarjana dan sebagainya kalau engkau kemudian tidak bisa memenuhi destiny Tuhan. Engkau harus punya ilmu yang namanya bertahan hidup. Karena Yesus itu suruh kita hidup. Kalau sudah waktunya mati ya dipanggil sama Tuhan, itu sudah selesai. Tapi selama kita masih hidup, hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Gak usah ngomong pekerjaan nginjil ke Papua, gak usah. Pekerjaan di mana engkau dipercayakan seorang istri, seorang suami, anak dan sebagainya, itu adalah pekerjaanmu. Boleh juga sih ditambahi jadi pendeta, jadi pemain musik, tetapi yang tidak ada karunia itu tidak apa-apa. Engkau punya pekerjaan dari itu. Lakukan dengan setia, maka hidupmu otomatis mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita duduk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin saat kami baca lagi doa Yesus ini, Engkau hanya tersenyum saja Bapa. Karena Engkau pasti tidak lupa akan doa itu. Kami yang seringkali tidak paham Tuhan. Tetapi sekarang kami tahu Yesus sendiri yang mau. Artinya Engkau sendiri yang mau bahwa kami tinggal di dalam hadirat-Mu senantiasa.
bahwa kami dipelihara di dalam nama-Mu yang ajaib itu Tuhan. Kalau kami boleh mengenalnya dengan nama Yesus, oh Tuhan, terima kasih. Nama itu yang menyelamatkan kami semua. Bahkan secara pribadi hamba-Mu melalui banyak pintu-pintu maut hanya karena nama-Mu saja. Bapak, terima kasih. Kami paham Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi diri-Mu sendiri Tuhan. Karena itu ajar kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Bukan diri kami yang jelek Tuhan, tetapi seperti kami mengasihi diri kami yang di dalamnya ada hadirat-Mu Tuhan. Artinya seperti yang Yesus ngomong, aku berikan perintah yang baru, aku mau Engkau mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi Engkau. Kami sekarang jadi paham Tuhan, perintah yang baru itu sama saja dengan perintah yang lama. Karena sebetulnya Engkau yang mengajarkan kami mengasihi dengan kasih yang ada padamu Tuhan. Bapa, Roh Kudus, bikin kami mengerti. Masing-masing pribadi singkapkan yang terselubung, supaya rahasia yang dahsyat ini mereka semua boleh mengerti, supaya mereka boleh berdiri tegak di dunia ini dengan berani, tidak ada takut lagi, karena mereka semua tahu mereka boleh ada itu karena memang Engkau mau mereka ada. Kuduskan kami dengan nama-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi satu dengan Engkau di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan membawa mereka semua mengerti lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.